Ya, ketemu lagi ya dalam materi multiplexer ya. Sebelumnya kita telah membahas tentang cara kerja multiplexer dan demultiplexer ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana multiplexer itu ternyata bisa kita gunakan untuk merealisasikan fungsi logika ya. Menggambarkan fungsi logika dengan multiplexer ya. Misalkan kita mempunyai persamaan 3 variabel input ya. Kemudian kita mempunyai multiplexer 8:1 seperti ini ya. Persamaan kanonikalnya seperti ini ya. Jadi F variabel inputnya ABC adalah sigma M ya. Ini min termnya ya. 2, 4, dan 7 ya. Kalau kita gambarkan, kalau kita tuliskan bentuk booleannya ya, bentuk aljabar booleannya ya, itu seperti ini ya. A bar dikalikan dengan B dikalikan dengan C bar plus A B bar C bar plus A B C. Itu 2, 4, 7 ya. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan tabel kebenarannya seperti ini ya. Ini min termnya ya. Jadi output 1 terjadi saat min termnya sama dengan 2 ya. Ini 1 ya outputnya. Kemudian ketika min termnya 4 ya, maka outputnya sama dengan 1. Dan ketika 7, outputnya sama dengan 1 ya. Ini tabel kebenaran dari persamaan kanonikal seperti ini ya, kanoniknya seperti ini atau booleannya seperti ini. Nah, kita misalkan memiliki multiplexer 8:1. Jadi ada 8 input, satu output ya, kemudian 3 buah bit ya, 3 bit selektornya ya. Jadi A, B, C. A-nya adalah MSB, C-nya adalah LSB-nya ya. Sehingga kalau misalkan A-nya 0, 0, 0, maka F akan terhubung ke I0. Kalau A-nya 0, 0, 1, maka F akan terhubung ke I1. Ya, masih ingat ya cara kerja dari multiplexer? Kalau ABC-nya 0, 1, 0 ya, maka F akan terhubung ke I2. Kalau berapa tadi? 1, 1, 1 ya, 1, 1, 1 ya. 0, 1, 1 ya, 0, 1, 1 ya, A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1, maka F akan terhubung ke I3. Kalau misalkan A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, maka F akan terhubung ke I4. Ya. Jadi output dari F nanti tergantung pada logik-logik dari I1 sampai dengan dari 0 sampai dengan I7 ya. Nah, nanti seperti itu. Nah, ABC ini adalah merupakan variabel input dari persamaan ini. Sehingga kalau kita lihat persamaan kanonikalnya maupun persamaan booleannya, kemudian kita lihat juga tabel kebenarannya, kemudian kita perhatikan cara kerja dari multiplexernya, maka dengan mudah kita bisa merealisasikan persamaan dengan 3 variabel input seperti ini ya, itu menggunakan multiplexer 8:1. Kalau misalkan ini ya, A sama dengan 0 ya, B sama dengan 1, C sama dengan 0. Jadi ini kita kasih 0, 1, 0. Berapakah ini? 2 ya. Ya. Jadi kalau ABC ini nilai desimalnya adalah 2, berarti F akan terhubung ke I2 ya. Seperti ini ya. F akan terhubung ke I2. Sehingga supaya sesuai dengan ini ya, maka I2 ini kita kasih logik 1.
Ya. Ini kita kasih logic 1 I2-nya. Kemudian jika kombinasinya adalah 4 ya, 4 ya, maka nanti F-nya akan terhubung ke I4. Maka I4 harus kita kasih logic 1 juga. Dan yang terakhir, kalau kombinasinya 1, 1, 1, maka F akan terhubung ke I7. Maka I7 harus kita kasih 1. Dengan demikian, seperti ini. Jadi kita lihat I2, I4, dan I7 kita kasih logic 1. Sesuai dengan ini ya. Ini I2 ya, I4, dan I7 ya. Kita kasih logic 1 supaya ketika nanti kombinasi ABC adalah berlogik 2 ya, maksudnya 0, 1, 0 ya, berlogik desimal yang bernilai 2 ya, 0, 1, 0, maka nanti F akan terhubung ke I2 dan I2 adalah 1 ya. Sesuai dengan ini ya. Kalau misalkan A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0 ya, maka F akan terhubung ke I4 dan I4 adalah 1. Outputnya sama dengan 1. Dan yang terakhir kalau A, B, C semuanya 1, maka outputnya harus 1. F ini terhubung ke I7 dan I7 adalah 1. Nah, yang lainnya harus kita kasih 0. Kita kasih ground atau 0. Karena selain 3 minterm ini ya, selain 3 minterm ini ya, yaitu 2, 4, dan 7, semuanya outputnya harus berlogik 0. Mudah sekali ya. Nah, saya berikan contoh yang lain. Ya. Kita telah belajar bagaimana membuat rangkaian konversi, ya, rangkaian logika konversi dari kode BCD ke kode XS3. Ini tabel kebenarannya ya, tabel kebenarannya kode BCD, kode XS3. Kemudian ini persamaan dari W ya, X, Y, dan Z. Bentuk canonical form atau mintermnya seperti ini ya. Jadi kita lihat W dulu ya. W sama dengan ya. Nah, kita lihat ini ya. W sama dengan sigma M 5, 6, 7, 8, 9 plus sigma don't care 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini kita punya multiplexer, kita memerlukan multiplexer 16 ke 1 karena di sini ada 4 kombinasi ya. Karena di sini ada 4 kombinasi di mana 4 bit ya, 4 bit ya. Menghasilkan 16 kombinasi ya. Jadi mulai dari 0 sampai dengan 111 adalah 16. Kebetulan di sini 10 sampai dengan 15 adalah don't care seperti ini ya. Nah, bagaimana untuk menggambarkan dengan menggunakan multiplexer 16 ke 1? Maka kita tinggal melihat bentuk canonical form-nya ya. 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ini kita hubungkan dengan logic 1. Ya. Sehingga nanti ketika kombinasi A, B, C, D-nya ini menghasilkan 5 ya. Misalkan 5 itu berarti berapa? 0, 1, 0, 1. Maka nanti F akan terhubung ke I5. Makanya I5 ini harus kita kasih logic 1. 6 pun demikian, 7 juga demikian, 8 juga demikian, 9 juga demikian. 9 misalkan nanti 1, 0, 0, 1 ya, maka F akan terhubung ke I9. Maka I9 harus kita kasih logic 1. Berarti yang kita kasih logic 1 adalah 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 5, 6, 7, 8, 9. Kita kasih logic 1. Seperti ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, ya. Yang lainnya harus kita kasih logic 0 semuanya. Ya. Atau kita hubungkan dengan ground. Ya, seperti ini.
Nah, untuk 10 sampai dengan 15 tidak kita pakai karena kita tidak pernah memberikan kombinasi pada A, B, C, D itu lebih dari 9. Jadi maksimal di sini adalah 1001. Kita nggak pernah memberikan kombinasi lebih dari itu. Sehingga untuk 10 sampai dengan 15 itu bebas saja. Kita kasih 0 boleh, kita kasih 1 juga boleh. Karena kita tidak menggunakannya. Dia don't care. Nah ini saya berikan contoh, kita kasih ground pun nggak apa-apa. Jadi untuk kombinasi untuk apa namanya input logika input pada I10 sampai dengan I15 ya, ini itu bebas saja. Kita kasih 0 juga boleh, kita kasih 1 juga boleh. Nah ini kebetulan saya kasih logic 0 semuanya. Bagaimana kalau dibiarkan ngambang? Ya, dibiarkan juga nggak apa-apa. Menurut teori nggak apa-apa. Tapi nanti ada materi tersendiri, beberapa IC ada yang tidak boleh diberikan tidak diberikan logik ya. Begitu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua untuk X-nya. Ini sigma M 1, 2, 3, 4, 9, kemudian 10 sampai dengan 15 adalah don't care ya. Jadi seperti ini ya multiplexer yang kita miliki. Nah, bagaimana cara memberikan logika input pada I 0 sampai dengan 15 ya. Ya, kita bisa memberikan logik 1 pada I1, I2, I3, I4, I9. Jadi I1, I2, I3, I4, dan I9. Ini. Yang lainnya kita kasih 0. Ya, seperti ini ya. I1 dihubungkan dengan logik 1 ya. I2, I3, I4, I9. Kemudian yang lainnya kita berikan logik 0. Sekali lagi, untuk I0 sampai I9 ini logiknya pasti seperti ini. Ya, nggak boleh di luar ini. Ya. Sedangkan yang 10 sampai dengan 15 ya, itu bebas. Ya. Jadi I10 sampai 15 ini yang saya kasih lingkaran merah ini boleh kita kasih 0, boleh kita kasih 1. Ya, karena kita tidak menggunakan input 10 sampai dengan 15 atau don't care. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika ada persamaan dengan 3 variabel input ya, tetapi yang disediakan hanya multiplexer 4:1. Nah, kalau ada 3 variabel kita kan perlu mestinya 3 selektor switch ya. Jadi mestinya kan 3 A, B, C. Tapi kita hanya memiliki 2 ya. Nah, bagaimana untuk apa namanya? Merekayasa ini supaya kita bisa mendapatkan kombinasi yang nanti menghasilkan apa namanya? Hasil dengan persamaan ini betul itu ya. Jadi tabel kebenarannya nanti bisa kita dapatkan sesuai dengan yang ada ini. Contohnya sama ya. Jadi canonical form-nya adalah 247 ya. Sigma M 247. Kemudian ini adalah bentuk aljabar bool-nya ya. Ini adalah multiplexer yang disediakan. Maka salah satunya nanti ya, ini AB saja, yang C itu kita berikan dalam input sini. Untuk itu kita perlu sedikit merekayasa supaya bisa kita rangkai ya menggunakan multiplexer yang 4:1 ini ya. Nah, ini kita kembali melihat tabel kebenarannya ya. Tabel kebenaran dari persamaan ini adalah seperti ini ya. Ini seperti contohnya seperti yang tadi. Kalau tadi kita menggunakan multiplexer 8:1, ini kita hanya menggunakan multiplexer 4:1 ya. Nah, dari tabel kebenaran ini kita tabelkan lagi ya dengan memasukkan input ini ya.
sebagai salah satu variabelnya ya. I1 sampai dengan I3. Nah, kita buat tabel seperti ini. Ini saya perlu pen tablet untuk menjelaskannya ya, untuk mengisi tabel ini ya. Nah, di sini I0, I1, I2, I3. Nanti rencananya kita akan memberikan variabel input C itu pada sisi inputnya sini. Ya. Jadi tolong diperhatikan C ini ya, kolom C ini. Ya. C ini pada saat ke 0 ya, itu 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 gitu. Jadi dia berubah-ubah seperti ini ya. Maka kita bisa lihat sini ya, ketika C bar ya, C bar ya, itu terjadi, kita lihat sini ya, 0 adalah C bar ya. Terjadi pada saat mintermnya adalah 0, 2, kemudian 4, 6. Maka kita masukkan di sini. 0, 2, 4, 6 kita masukkan di sini ya. Di sini adalah 0, 2, 4, 6. Ini sekali lagi asalnya dari sini ya. Asalnya dari sini ya. C ini ya. Ini 0 ya. Adalah C bar ini. Nah, kemudian untuk C ya. C itu terjadi pada saat mintermnya sama dengan 1, ya, 3, 5, 7. Nah, coba sekarang saya pakai pen color-nya saya rubah jadi biru ya. Sehingga ini kita bulat-bulati ya. Kita kasih bulatan biru warnanya ya. Ini 1, 3, 5, 7 ya. Kita masukkan di sini. 1, 3, 5, 7. Nah, sekarang kita lihat pada saat I0 ya, pada saat I0. Kita lihat sini. Pada saat mintermnya 0 ya. Ini kan menunjukkan input ini ya. Pada saat 0 ya, itu outputnya adalah 0 ya. Kita lihat pada saat ini 0 dan 1 ya. 0 dan 1 ya. Ini ya. Outputnya adalah 0 dua-duanya ya. Jadi saya kasih misalkan ini berwarna pen color-nya saya kasih hijau ya misalkan ya. Nah ini. Kita lihat ini. Dua-duanya adalah 0 ya. Berarti kita bisa mengisi di sini outputnya ya. Outputnya adalah 0 ya. Kemudian yang kedua ya, 2 dan 3 ya. 2 dan 3. C-nya ini kan 0, ini 1. Ketika 0, dia outputnya 1. Ketika 1, outputnya adalah 0. Berarti kesimpulannya ya, ini yang saya lingkari 2 yang hijau ini ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah outputnya ini adalah sama dengan komplement dari C. Maka sini saya tulis C bar. C bar. Ya. Kemudian 45. Kita lihat. 45. Ini juga sama ya. Ketika 0 outputnya 1,
Ketika 1 outputnya 0, berarti dia adalah sama dengan C bar. Ya. Dan yang terakhir 6 dan 7. Ya. 6 dan 7 saya lingkari ini ya. Ketika 0, outputnya 0. Ketika C-nya 1, outputnya juga 1. Ya. Maka output ini sama dengan C. Ya. Pada saat 6 dan 7 ini outputnya sama dengan C. Ya. Logiknya sama dengan C. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja. Berarti nanti I0 ya. I0 itu adalah kita kasih logik 0 di sini ya. I0 kita kasih logik 0 ya. Logik 0. Kemudian I1 dan I2 adalah C bar, I3 adalah C ya. Jadi I1 dan I2 adalah C bar, I3 adalah C. Jadi inilah C ya. Kita sambung sini. Ini C ya. Kemudian kita kasih not gate ya. Kita hubungkan dengan I2 dan I1. Seperti ini. Atau ini sudah saya siapkan gambarnya. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita analisa coba. Kalau misalkan A-nya ini adalah 0, B-nya 0, C-nya juga 0 ya. C-nya 0. Maka berarti kan 0, 0. Maka F akan terhubung ke I0 ya. Akan terhubung ke I0 sini ya. I0 berapa? Sama dengan 0. Maka dia 0. Kita lihat sini hasilnya. Sama dengan 0. Betul ya? Kalau 0, 0, 1. Berarti sini 0, sini 0. C-nya 1 di sini ya. Ya ini saya hapus saja ya. Saya hapus ya. Nah, ini ya. Misalkan yang kedua ini sekarang ya. Yang kedua 0, 0, 0, 0, 1. Ini 0. Oh. Ini adalah 0 ya. Sini 0, sini 1. Maka F nanti akan terhubung ke iya, ke 1 ya. F akan terhubung ke 1. Dan ini 1, maka di sini adalah 0. Maka F sama dengan 0. Kita lihat sini, betul ya. Atau langsung saja kita cari secara acak misalkan ya. Nomor 5 misalkan, 101 ya. Misalkan 101. Nah, seperti ini. 101. 1, 0, 1 ya. 1, 0, maka berarti F akan terhubung ke 2 sini. 2 sini apa? Kalau sini 1, maka dia adalah 0. 101. Kita lihat sini. 101. Ini 0 ya. Betul juga ya. Atau sekarang misalkan yang outputnya project 1. Dari tadi kan outputnya project 0 ya. Kita acak saja 100 ya. Ini 1, 0, sini 0 ya. C-nya 0, misalkan 0. Maka dia
bukan 0 lagi, tapi ya sini 1 ya. Ini 1 ya. Maka F ini kalau 1, 0 terhubung ke 2 tetap ya. 2, tapi dia 1 ini ya. 1, 0, 0, outputnya 1. Dan seterusnya. Silahkan dicek sendiri. Maka kalau kita memberikan kombinasi input A, B, C sesuai dengan tabel kebenaran ini ya, maka hasilnya nanti pasti seperti ini ya. Pasti betul seperti ini ya. Atau ini adalah merupakan tabel kebenaran dari canonical form 247 atau persamaan aljabar Boole seperti ini ya. Jadi demikian. Nah, ini berarti kita telah menyelesaikan bagaimana variabel input diletakkan pada posisi input multipliernya ya. Input apa namanya? Multiplexernya ya. Sekarang yang kedua ya. Yang kedua seperti ini. Dengan cara yang sama variabel input A dan B ya bisa diletakkan pada input multiplexernya. Ya, seperti ini. Jadi kita punya multiplexer seperti tadi itu ya. Ya. Jadi nanti A ini kita letakkan pada multiplexernya, pada input multiplexernya. Maka kita dapatkan dengan cara yang sama seperti tadi ya. A bar ini adalah ini ya, A bar ya. A bar ini untuk I0-nya ya, itu adalah pada A barnya ya, 0, 1, 2, 3 ya. Nilainya adalah pada 0, 1, 2, 3. Ya. Kita tulis sini ya. Sini 0, 1, 2, 3. Ini ya, kita lihat yang A ini ya. Ini. Inilah A bar ya. Kemudian A-nya itu pada 4, 5, 6, 7 ya. Kita tulis sini. 4, 5, 6, 7. Kemudian dari sini kita lihat dibandingkan ya untuk I0 ya, 0 dan 4 ya. Ini kita lihat ya. 0 ketika A-nya 0 ya, itu menghasilkan, langsung kita lihat outputnya ya, outputnya 0. Yang keempat ini 1 menghasilkan 1. Berarti outputnya ini sama dengan A. Ya. Ini sama dengan A di sini. Ya. Kemudian 1 dan 5 kita lihat. 1 ini ya. Nggak usah 1 sampai sana ya. Sampai ini ya. 0, di sini 0 ya. Outputnya 0. 1, outputnya juga 0. Berarti outputnya pasti 0. Meskipun inputnya itu 0, outputnya 0, inputnya 1, outputnya juga 0. Maka di sini adalah 0. Ya. Yang ketiga ya, 2 dan 6 ya. 2. Outputnya adalah 1 ya. Kemudian 6, 1, outputnya 0. Ya. Berarti outputnya sama dengan A bar. Kebalikannya, komplemennya mesti ya. 0, 1, ini 1, 0. Berarti sini adalah A bar. Dan yang terakhir 3 sama 7 ya. 3, ini 0, outputnya 0 ya. 7, 1, outputnya 1 juga. Nah, berarti sama ya. Berarti sini
adalah I3 sama dengan A. Maka input I1 nanti sama dengan, input I0 ya. Input I0 ini adalah sama dengan A. Ya. Input I1 sama dengan 0 ya. Input I2 sama dengan A bar ya. Input I3 sama dengan A. Sehingga kita bisa tuliskan, kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, kita lihat sini, 0 dan 3 sama dengan A ya. Ini ya. 0 dan 3, I0 dan I3 sama dengan A. I2 sama dengan A bar ya. I2 ya. Kemudian I1 sama dengan 0. Sehingga ini kalau kita tes seperti tadi itu ya, dengan kombinasi logik ABC-nya ya. Ini A sekarang di sini, B di sini, C di sini ya. Itu nanti akan menghasilkan kombinasi, menghasilkan output seperti ini. Ya. Yang terakhir adalah variabel input A, yang berikutnya adalah ini. Nah ini. Variabel input, ini bukan A ya, tapi C ya. B, Variabel input B diletakkan pada multiplexer. Pada input multiplexer. Ya. Nah ini. Jadi B ini ya, ini bukan A tapi B mestinya ya. Ini salah tulis. Jadi kita lihat B itu pada saat B bar itu adalah 0, 1, 4, 5 ya. 0, 1, 4, 5. Kita ini ya. 0, 1, 4, 5. Ini 0, 1, 4, 5. Kemudian yang B adalah 2, 3 ya. Ini ya, 2, 3, 6, 7. Kita tulis ini 2, 3, 6, 7. Nah, dari sini kemudian kita lihat bagaimana output yang dihasilkan ya. Ketika I0 ya, I0 0 dan 2 kita lihat pada mintem 0 dan 2. 0 dan 2 ini ya. 0 0 1 1. Berarti kesimpulannya I0 sama dengan B ya. Kemudian 1 3 ya. 1 ini ya. Kemudian 1 yang ini ya. Ini menghasilkan 0 0 ya. 3 ya. 1 0 juga. Maka sama dengan 0. 4 6. Kita lihat. 4 ya. Ini 0 menghasilkan output 1. 6 1 menghasilkan output 0. Berarti apa? Komplemennya ya. 0 1 1 0 ya. Komplemennya berarti B bar. Yang terakhir 5 7 ya. 0 menghasilkan 0 ya. Outputnya 1 menghasilkan 1. Berarti dia adalah B. Maka berarti nanti I0 ya. I0 sama dengan B. I1 sama dengan 0 ya. I2 sama dengan B bar. I3 sama dengan B. Kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat sini ya. I0 ya.
Dan I3 sama dengan B ya. Ini ya, sama ya. Kemudian I1-nya sama dengan 0 ya. Ini. I2-nya sama dengan B bar. Ada not gate di sini. Ini juga dengan cara yang sama kita bisa tes ya, bisa cek ya. Dengan memasukkan kombinasi-kombinasi A, B, C ini, maka akan menghasilkan output dengan logika seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang kita coba bagaimana jika 4 variabel input, tetapi yang dimiliki kita hanya memiliki atau yang disediakan hanya multiplexer 8 ke 1. Kalau tadi ini kan persamaannya sama persis seperti tadi ya. Ini W sama dengan sigma M 5, 6, 7, 8, 9, sigma D 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Mestinya tadi kan ini ada 4 ya. 4. Kemudian kita tinggal menghubungkan 1 atau 0 pada mintemnya ini ya. Pada mintemnya ini 1 ya. Yang lainnya kita hubungkan dengan 0 ya. Seperti tadi. Yang atas tadi. Nah sekarang bagaimana kalau kita mestinya perlu multiplexer 16 ke 1. Tapi yang dimiliki hanya atau yang disediakan hanya 8 ke 1. Ini kan kurang 1. Maka A, B, C saja. Maka yang D bisa kita masukkan ke input ini. Caranya sama dengan tadi ya. Nah ini kita lihat yang W ini ya. Yang W ya. Yang W ini kan W. Persamaan kanonikalnya yang W ya. Yaitu 5, 6, 7, 8, 9 ya. 5, 6, 7, 8, 9 ya. Seperti ini ya. Kemudian kita hanya miliki ini. Terus ini adalah merupakan tabel untuk mendapatkan apa nanti persamaan input dari multiplexer ini. Nah, kita lihat bagaimana yang tadi ya. Kita akan memasukkan D ya. Ini kan ABC, kombinasi ABC adalah ya, yang seperti ini. Nah, kita masukkan sini ya. Kita lihat yang D ini sekarang. Saya ganti saja karena ini warnanya hijau, sama-sama hijaunya. Saya ganti dengan biru ya. Warna bolpennya ya. Nah ini ya. Kita lihat sekarang yang D ya. Yang D nih kita lihat. Maka ini D bar ini ya. Tahu kok hilang ini barnya. Nah D bar, sini D. Nah D barnya adalah 0, ya, 2, ya, 4, 6, 8. Ya. Kita masukkan di sini. 0, 2, 4, 6, 8. Bagaimana dengan I5 sampai dengan I7? Karena tidak digunakan, maka tidak usah kita isi juga nggak apa-apa. Karena nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh ya. Kemudian yang D ya. Yang D, saya kasih bulatan ya. Yang D ya. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Nah ini untuk I5 sampai I7 tidak kita tidak dipakai ya. Nah kemudian bagaimana? Kita lihat outputnya ya. Ketika 0 dan 1 ya. Ketika 0 dan 1. Outputnya W-nya adalah sama dengan 0. Ketika 1 juga 0. Maka nanti kita isi di sini adalah outputnya 0. Jadi ini outputnya ya. Kita kasih garis supaya membedakan antara input dengan outputnya. Kemudian 2 dan 3. 2 dan 3 kita lihat sini. Ketika 0, outputnya 0. Ketika 1, outputnya juga 0. Maka di sini output dari I1 ya, input dari I1 adalah 0. Ya.
I2 kita lihat 45 ya. I2 45 ini 0 menghasilkan output 0 ya. 1 menghasilkan 1. Berarti sama dengan apa? Outputnya sama dengan D ya. Outputnya sama dengan D. 6 dan 7 kita lihat ya. 0 outputnya 1, 1 outputnya 1. Berarti 6 dan 7 ini outputnya adalah 1. Apapun inputnya ya, apapun input D, itu outputnya tetap 1. Maka kita isi 1 di sini. Ini yang tidak terjadi pada contoh sebelumnya. Kemudian, oh ini bukan 8 ya, ini 9 ya. Maaf ini tadi salah nulis ya. 9. 8 dan 9. 8, 0, 1, 1, 1. Berarti apa? Outputnya pasti 1. Nah, itu nanti I0 ya. I0 dan I1 dua-duanya logiknya 0 ya. Dikasih logik 0. Jadi input 1 dan input 0 dan input 1 0. Nanti kita kasih sini. Input 0 dan input 1 adalah 0 logiknya. Kemudian input 2 ini ya, ini 1, 0 ya. Input 2 ini logiknya adalah D. Input 2 nanti kita kasih D. Ini ya. Terus input 3 dan input 4, 1. Input 3, 1. Input 4, 1. Maka kita dapatkan nanti gambarnya ya, seperti tadi itu ya. Ada seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat sini ya, input 3 dan 4 ya. Input 3 dan 4 ya, itu dikasih logik 1 ya. Kemudian input 0 dan input 1 ya, logiknya 0. 0 dan 1 logiknya 0 ya. Kemudian input 2, I2 sama dengan D ini. Nah, ini pun bisa kita cek nanti dengan memasukkan kombinasi input A, B, C, D, maka outputnya nanti adalah seperti ini. Ini baru untuk W saja. Nah, untuk tadi kan ada 4 ya, W, X, Y, Z ya. Itu kita bisa lakukan dengan cara yang sama. Nah, tolong dengan cara yang sama, variabel input A, B, dan C bisa diletakkan pada input multiplexer. Ini kerjakan sebagai tugas ya. Kemudian nanti juga silahkan dicoba untuk canonical form yang X, Y, Z juga silakan dikerjakan. Ya, sebagai tugas untuk dikumpulkan di LMS kita atau di etol kita ya. Nah, ini kemudian tugas yang lain adalah ini ya. Silakan dicatat ya. Nah, kemudian ini juga sama ya. Ini sebagai tugas ya. Ini juga tugas ya. Ya, dengan demikian telah selesai materi multiplexer, demultiplexer yang telah saya sampaikan ya, telah selesai. Disertai dengan contoh-contoh penggunaan multiplexer dan multiplexer ya untuk menyelesaikan persamaan logika. Baik persamaan itu berbentuk canonical maupun persamaan itu berbentuk aljabar Boole. Demikian, sampai ketemu pada materi yang berikutnya.